Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Dalam seri yang ke-541 ini didukung oleh para pemain Jumali sebagai Pangeran Pekik, Suryadin sebagai Bagaskoro, Naryo sebagai Raja Giri, Lis Mardiana sebagai Nyai Ayu, Anis Yuliatri sebagai Simah, Dedi sebagai Sawer, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Pekik benar-benar murka dan marah. Peperangan di Kalibrantas menimbulkan kerugian besar bagi Surabaya. Banyak prajurit yang tewas, persenjataan pun terampas. Pangeran Pekik hampir tak bisa mengendalikan diri. Namun setelah mendengar usul Bagaskoro, ia tergerak juga. Ia manggut-manggut dan tersenyum dingin. Aku sulit menerima semua ini, Bagaskoro. Aku belum siap menerima kekalahan. Namun pendapatmu bisa kupertimbangkan dan bisa kuterima dengan akal sehat. Baiklah. Segera kau hubungi seluruh adipati di bawah kekuasaan Surabaya. Kanjeng Pangeran, kalau ini masalah yang sangat resmi, mohon Kanjeng Pangeran sudi mengedarkan surat perintah negara. Baik, Bagaskoro. Aku mendengarkan usulmu dan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kanjeng Pangeran tahu bahwa untuk mengeluarkan edaran negara butuh materai istana yang hanya ada di tangan Eyang Giri. Aku akan berusaha untuk menemui Kanjeng Romo. Tapi Kanjeng Pangeran, hamba mohon Kanjeng Pangeran tidak ragu-ragu di dalam melangkah. Hamba tidak ingin masalah ini berkepanjangan. Tolong Kanjeng Pangeran melangkah pasti dan jalankan rencana seperti semula. Aku seorang pemimpin, Bagaskoro, yang harus memikirkan seluruh wilayah Surabaya. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang hanya ikut gerupiuk tidak tahu rembuk. Kanjeng Pangeran, tolong segera terbitkan edaran negara yang bermeterai istana dan hamba siap menjalankannya. Baiklah. Aku siapkan semuanya. Aku mendengarkan usulmu. Hamba Kanjeng Pangeran. Pekik menginginkan materai istana. Untuk apa? Untuk apa ya perlu materai itu, istriku? Kanjeng Sinuwun, Putranda Pekik menginginkan stempel atau materai istana itu untuk menghimpun para adipati kekuasaan Surabaya. Akankah banjir darah terjadi di sini? Aku terlalu letih dan penciumanku kini pun sudah mati. Aku berat sekali menyerahkan materai istana pada putraku Pekik. Kanjeng Sinuwun. Ya, mengapa ia mau menghimpun orang-orang kita kalau tidak untuk peperangan? Putranda Pekik juga menginginkan doa restu Kanjeng Sinuwun agar langkah-langkahnya mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tidak akan memperkenankannya, sebab sejak awal langkah-langkahnya telah salah. Aku sudah tidak bisa memberikan materai istana. Materai kerajaan hanya bisa digunakan untuk jalan perdamaian. Kalau masalah seperti ini berat Nyai Ayu istriku.
Kau tahu, aku sendiri sudah enggan untuk bertemu dengannya. Aku sudah tidak mau bicara lagi dengannya. Sebab ia bermain-main dengan cucuran darah. Aku tidak bisa, istriku. Lalu apa yang harus hamba lakukan? Dan apa yang harus hamba katakan pada Putranda Pekik? Katakan, aku tidak bisa menyerahkan materai kerajaan. Kecuali aku sudah mati. Purbowa Seso, ku serahkan semua kepadamu. Aku tidak mau memikirkannya, Nyai. Tinggalkanlah aku sendiri. Aku mau istirahat. Dengan berjalan merangkak mundur dari hadapan Eyang Giri, Nyai Ayu menyembah mencium lantai dan kembali undur. Mencium lantai kembali sampai 3 kali, lalu akhirnya keluar dari Praboyakso Kencono, tempat peristirahatan pribadi Raja Giri yang agung. Adipati Pekik gelisah sekali menanti kehadiran ibundanya. Ia berjalan mondar-mandir di istana pendopo. Aku tidak yakin kalau Kanjeng Romo mau menyerahkan materai itu padaku. Artinya kali ini aku tidak bisa melangkah, Bagaskoro. Kanjeng Pangeran, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Kalau sampai kita buru-buru, maka akibatnya fatal sekali. Justru itulah aku menerima usulmu. Aku mencoba bersabar agar tidak melukai hati Kanjeng Romo. Aku tidak akan pernah mengabaikan amanat Kanjeng Romo, Bagaskoro. Tapi keadaan terus mendesak seperti ini. Dan apa yang harus aku lakukan? Kanjeng Romo sudah mendiamkan aku, sudah mengabaikan aku. Hamba kurang tahu. Kanjeng Ibu. Anakku, Ramamu tidak bisa memberikan materai itu. Ibunda Ratu, hamba sudah sadar apabila Kanjeng Romo berat sekali menyerahkan materai pada hamba. Tapi satu permohonan hamba berharap pada Ibunda Ratu. Anakku, jangan memaksa. Jikalau Kanjeng Ramamu tidak bisa memberikan materai pada putranda, artinya ia akan memikirkan yang jauh lebih penting dibandingkan apa yang Nanda pikirkan saat ini. Ibunda Ratu, ampunkan hamba. Tapi hamba benar-benar berharap agar Ibunda Ratu sudi membujuk Kanjeng Romo untuk memberikan materai itu pada hamba. Untuk saat ini ibu belum bisa, Nger. Nanda harus bersabar. Tapi ini sangat mendesak, Ibunda Ratu. Mendesak sekali. Putranda, baru saja terjadi pertempuran di Wirosaban. Perang puputan di Kali Andoko. Tidakkah menjadi pelajaran buat Nanda? Ampunkan hamba, Ibunda Ratu. Justru karena terjadi pertempuran di Andoko itu, hamba ingin menarik kesimpulan bahwa hamba harus hati-hati dan harus lebih pasti melangkah, Kanjeng Ratu. Kau menginginkan materai itu? Untuk saat ini jangan, Ger. Sudahlah. Nanti suatu ketika Kanjeng Ramamu pasti memberikannya. Namun untuk saat ini, benahilah pemerintahan dan seluruh wengkonmu. Ibu tidak bisa menolongmu saat ini, Ger. Kau tahu sendiri, Kanjeng Ramamu sakit keras seperti itu. Ia butuh istirahat panjang. Kalau sudah mentok seperti ini, ya, hamba menerima bersabar. Pangeran Pekik setengah putus asa dan tidak bisa mendesak lagi Ibunda Ratu. Ia hanya diam tertunduk. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa kau ada di sini? Siapa kau? Siapa yang memanggilku?
Aku di sini. Aku mendengarkan suaramu di sana. Nampakkanlah dirimu. Aku ingin melihatmu. Tapi kau harus berjanji. Berjanji? Iya, kau harus berjanji padaku. Kau tidak meninggalkan aku apabila aku menampakkan diri. Mengapa aku takut? Kalau kau manusia, tentu aku tidak takut. Katakan siapa dirimu, dan tunjukkanlah wujudmu padaku. Aku adalah korban perang di Kali Andoko ini. Nampakkanlah dirimu, dan di mana kau berada. Aku tidak bisa melihatmu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.